Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau bahas soal informasi terkait dengan manajer Manchester United selanjutnya. Ini informasi yang gue dapatin dari Fabrizio Romano ya, di salah satu wawancara di YouTube channel ya. Gua ambil sumbernya dari sana. Paling tidak ada 3 nama ini yang berpeluang untuk menjadi manajer Manchester United. Langsung aja nomor pertama ini ada seorang Erik ten Hag yang selalu yang selalu punya kesan baik lah ya di manajemen Manchester United, di board directors Manchester United. Erik ten Hag, pelatih yang sekarang melatih Ajax ini juga terkenal dengan bagaimana gaya atraktif di Ajax ya kan, bisa bermain dengan cukup bagus, cukup cair. Mampu mengantarkan Ajax menjadi salah satu tim yang sangat diperhitungkan di Champions League, bukan cuma musim ini tapi juga musim-musim sebelumnya. Prestasinya pun juga musim ini cukup bagus, cukup fenomenal. Kalau gue pikir bagaimana dia bisa membuat Ajax ini menjadi tim yang sangat mengerikan di babak group stage. Dan fakta bahwasanya dia belum memperpanjang kontrak dengan Ajax ya. Di kontraknya ini by the way akan berakhir di, kalau tidak salah, musim panas tahun 2024. Jadi kalau seandainya tidak diperpanjang, ya dia bisa pergi secara gratisan di tahun 2024. Tapi bukan tidak mungkin kalau memang ini diminati, Manchester United bisa mendatangkannya dengan biaya transfer ya, karena sekali lagi menurut Fabrizio Romano, Erik ten Hag ini adalah sosok yang selalu memiliki kesan baik lah ya di manajemen Manchester United. Bagaimana gua melihat Erik ten Hag? Gua melihatnya memang betul ya salah satu sosok pintar, sosok cerdas. Tapi tentunya ada 2 hal yang gue sudah pernah bahas juga di beberapa video gue ya, bagaimana nanti dia harus beradaptasi lagi, karena tentu saja era divisi itu beda dengan Premier League. Paling tidak media di Inggris itu lebih ganas. Manchester United punya banyak pemain bintang kalau dibandingkan dengan Ajax yang statusnya lebih terang benderang bintangnya. Dan manajer ini bukan hanya, sekali lagi, bukan cuma kaya miskin taktik saja atau strategi saja, tapi bagaimana hubungan di luar ganti, hubungan personal antar pemain ini juga penting, di mana kapasitas itu belum dipunyai oleh, kalau gua ngelihat ya, oleh seorang Erik ten Hag. Karena ya pemain di Ajax kelasnya, kalau menurut gue kebintangannya dari sisi gaji dan lain-lain itu kan berbeda dengan pemain di Manchester United, di mana Manchester United pemainnya lebih punya peluang untuk memiliki gaya hidup lebih glamor kalau gue pikir, dan ini kan merupakan salah satu tantangan ya untuk menjadi pelatih di Manchester United. Belum lagi staffnya dia di Ajax ini kan bisa dibilang, kalau menurut gue ya, ringan amatiran ini sangat Ajax minded banget ya, betul-betul sangat Ajax sekali. Dan ketika dia berpindah ke Manchester United ya, staffnya akan berbeda lagi. Gue nggak yakin staff yang sekarang di Ajax akan dibawa semua. Belum lagi apakah dia cocok bekerja dengan manajemen Manchester United saat ini, Ralf Rangnick dan juga lain-lain. Ini kan juga merupakan tanda tanya. Tapi again, ini merupakan salah satu dari 3 nama yang disebutkan oleh Fabrizio Romano berpeluang untuk menjadi manajer Manchester United. Nama kedua adalah Mauricio Pochettino, pelatih yang juga sangat memiliki kesan baik di manajemen Manchester United. Bahkan berulang-ulang disebutkan dia ini merupakan salah satu calon kuat sebetulnya ya, satu-satunya calon kuat bahkan untuk menggantikan Jose Mourinho pada saat itu. Sebenarnya direncanakan oleh Gunnar Solskjaer hanya untuk interim, tapi ternyata dalam tanda kutip ada kecelakaan, karena apa yang dipersembahkan atau ditunjukkan kinerjanya oleh Gunnar Solskjaer dari hasil yang diperoleh oleh Manchester United selepas ditinggal oleh Jose Mourinho ini cukup luar biasa, membuat pada saat itu manajemen dalam tanda kutip tidak punya pilihan lain selain memberikan kontrak permanen ke Ole Gunnar Solskjaer. Dan sekarang Mauricio Pochettino sudah berada di Paris Saint-Germain, sedang berjuang di Paris Saint-Germain. Di musim lalu gagal membawa Paris Saint-Germain menjadi juara Ligue 1, which is sebenarnya cukup luar biasa ya, luar biasa kegagalannya, karena melihat kualitas squad dari Paris Saint-Germain dibandingkan dengan peserta lain Ligue 1 ini kan cukup jauh sebenarnya, cukup ada gap ya kalau dilihat dari kualitas pemain secara individu. Tapi ternyata Mauricio Pochettino belum secara sempurna mampu menyatukan pemain-pemain tersebut. Musim ini so far so good di Liga Prancis ya, Liga lokal, Ligue 1.
di Champions League, berhasil dibawanya lolos ke babak knockout, akan menghadapi ujian berat yang menghadapi Real Madrid. Dan ya kita lihat seberapa jauh Paris Saint-Germain ini bisa melaju di babak Champions League musim ini ya, karena menurut gua Champions League ini menjadi salah satu target utama yang dicanangkan oleh bukan sang pemilik, tapi paling tidak oleh PSG, jajaran manajemen PSG untuk bisa diraih, karena faktanya mereka belum pernah sama sekali untuk meraih itu kan. Jadi menurut gua ya, dan ini bukan tugas yang mudah ya, karena fakta bahwasannya Paris Saint-Germain ini akan menghadapi tim kuat dengan segudang sejarah yang cukup besar di Champions League, Real Madrid. Jadi ini merupakan tantangan bagi seorang Mauricio Pochettino. Tapi ya sudahlah, itu soal Champions League. Balik lagi ke Pochettino, bagaimana gue melihat seorang Pochettino pelatih pintar, pelatih cerdik. Ini dibuktikan dari CV-nya ya. Dari Southampton ya kan, pindah ke Tottenham Hotspur yang bisa dibawa bahkan menjadi runner up ya di beberapa kompetisi besar macam kayak Champions League dan juga Liga Inggris, yang menurut gue ini kan merupakan capaian yang luar biasa kalau kita lihat dari ya klub Tottenham Hotspur itu sendiri. Dan menurut gue ini merupakan suatu hal yang cukup bisa dijadikan sesuatu yang menjual di CV dari seorang Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino pelatih yang cukup keras karakternya ya kan. Oleh karena itulah dia dipercaya oleh PSG untuk bisa mengelola para pemain bintang di sana. Dan sejauh ini on the track ya, di Liga Domestik kembali lagi menguasai paling tidak sampai dengan saat ini, dan di Champions League seperti gue singgung tadi ke babak knockout. Nah, cuman ada satu ini yang menurut gue mungkin agak sedikit mengganjal ya kalau gue ngelihatnya Mauricio Pochettino, yaitu adalah staff yang dibawa nyaris sama dari Southampton, Tottenham Hotspur, dan juga sekarang di Paris Saint-Germain. Dan menurut gue apakah ini akan dibawa ke Manchester United? Nah, ini tanda tanya juga, karena Manchester United sekarang sudah punya staff sendiri nih. Rangnick ya kan membawa staff-staffnya, paling tidak ada 3 atau 4 yang baru, 3 kali ya. Dan apakah ini akan diganti atau seperti apa, ini kan juga menjadi tanda tanya. Belum lagi apakah dia bisa sejalan dengan pemikiran filosofi dari seorang Rangnick yang ketika itu pasti akan naik menjadi konsultan. Ini kan juga menjadi tantangan bagi Pochettino. Tapi again disinggung oleh Fabrizio Romano, ini salah satu pelatih yang berpeluang untuk menjadi manajer Manchester United. Lalu sosok lainnya adalah, dan ini masih cukup kencang di rumor, yaitu adalah Roberto Mancini. Wow, Roberto Mancini ya, pelatih syarat pengalaman juga ya. Roberto Mancini ini sekarang menjadi pelatih timnas Italia yang kemarin dibawanya sukses untuk menjuarai Piala Eropa ya kan, dan melatih di Inggris. Ini juga yang bukan pertama bagi Roberto Mancini. Roberto Mancini jangan lupa pernah melatih Manchester City dan sukses mengantarkan Manchester City menjuarai Premier League dan juga FA Cup ketika dia melatih Manchester City. Dan pada saat itu Manchester City memang sedang dalam tahap pemain-pemain bintang baru berdatangan di sana kan. Jadi dia ikut juga meletakkan fondasi baru di Manchester City. Dan pelatih ini cukup syarat pengalaman ya, bukan cuma di Inggris, bukan cuma di Italia, tapi di timnas Italia juga pernah melatih Galatasaray dan lain-lain. Jadi menurut gua pelatih syarat pengalaman, dia punya filosofi yang jelas, dia punya sistem yang jelas, dan dikabarkan oleh Fabrizio Romano juga ini pastinya akan berkaitan dengan bagaimana hasil Italia nanti di Piala Dunia Qatar tahun ini ya. Tapi again sampai sejauh ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Roberto Mancini ini masih sebatas rumor. Artinya belum ada informasi kalau manajemen Manchester United ini berminat atau menyukai dirinya, seperti manajemen Manchester United ini punya pendapat tentang Ten Hag dan juga Pochettino. Tapi untuk Roberto Mancini ini belum ada kabar tersebut. Ini yang gue dapat dari beberapa berita yang dilansir dari Fabrizio Romano. Tapi kalau pendapat gue bagaimana ya, menarik ya, salah satu sosok
yang senior juga di sepak bola Eropa dan bahkan sepak bola dunia. Staffnya menurut gue cukup luar biasa di timnas Italia. Apakah kalau dia melatih Manchester United, staff-staffnya akan datang juga? Sekalipun tentu saja culture atau budaya Italia itu beda dengan Inggris, tapi ada Gianluca Vialli di sana, di salah satu staffnya yang pernah bermain di Chelsea. Roberto Mancini pun juga demikian, pernah melatih Manchester City, sudah tahu bagaimana Premier League, Liga Inggris, culture di Inggris dan lain-lain. Jadi menurut gue akan sangat menarik ya. Pun juga filosofi sepak bolanya cukup aktual ya kan. Ya paling tidak terbukti dia mampu mengantarkan Italia juara Euro di Inggris yang pada saat itu ya animonya sangat kental sekali bagi tuan rumah Inggris, tapi mereka mampu mematahkan bukan hegemoni ya, tapi lebih ke atmosfer pada saat itu ya yang betul-betul sangat panas, tapi ya Italia di bawahnya menjadi juara walaupun lewat adu penalti. But anyway, ini sosok yang sangat kuat juga Roberto Mancini. Nah, dari 3 sosok tersebut Fabrizio Romano belum bisa atau memberikan informasi lebih ya tentang mana yang lebih berpeluang dari ketiganya. Tapi menurut gua ya satu dan yang lainnya ada poin positif dan juga poin negatifnya. Tinggal bagaimana nanti diputuskan apakah akan mengganti manajer di musim panas ini ataukah Rangnick akan berlanjut lagi satu musim atau bahkan 2 musim. Ini kan juga masih belum dipastikan ya. Sekian dulu, bagaimana teman-teman di rumah dari 3 nama ini siapa favoritnya? Ten Hag, Pochettino atau Mancini atau Roberto Mancini atau bahkan ada nama lain? Nah, silahkan drop di kolom komen. Thanks for watching, jangan lupa like, sholat, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.